Halo, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya Dr. Windy, dokter spesialis anak. Kali ini saya akan membahas masalah kesehatan kulit pada bayi. Untuk konten yang pertama ini kita akan bahas tentang produk-produk apa sih yang aman atau bagus untuk kulit bayi. Ini pertanyaan yang sering diberikan kepada saya dan saya akan bahas satu-satu. Dengan banyaknya bermunculan produk-produk dari berbagai macam merek, jenis yang kemudian mempromosikan keunggulan daripada produk mereka, tentu saja membuat orang tua bingung harus memilih yang mana aman untuk kulit bayi mereka. Mulai dari sabun, sampo, kemudian pelembab, lotion, kemudian belum lagi krim-krim lainnya, ataukah minyak-minyak yang memang banyak sekali beredar di pasaran. Yang mana aman untuk digunakan? Untuk menjawab pertanyaan itu, orang tua harus tahu dulu bahwa keperluan bayi untuk mendapatkan perawatan itu tidak harus dari A sampai Z harus dipakai, tetapi harus diketahui dulu apa fungsinya masing-masing produk tersebut. Saya akan uraikan berikut ini. Struktur kulit bayi memang sama dengan orang dewasa, akan tetapi tentu saja fungsi dan tingkat kematangannya sedikit berbeda dengan orang dewasa. Kulit bayi biasanya lembut, halus, akan tetapi untuk ketahanannya ataukah untuk kekebalannya, imunitasnya tentu jauh tidak semaksimal pada kulit orang dewasa. Nah, itu mengapa kita harus benar-benar memperhatikan masalah kesehatan kulit pada bayi ini, karena kulit bayi akan jauh lebih sensitif dan ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih produk-produk kulit untuk bayi. Salah satu cara untuk merawat kesehatan kulit pada bayi adalah bagaimana mandi yang benar. Mandi pada bayi sebaiknya dilakukan 2 kali dalam sehari. Kalau orang tua ada yang memandikan bayi, misalkan pagi mandi sekali, lalu sorenya hanya dilap, itu sebenarnya tidak disarankan, karena kebersihan kulit sangat-sangat penting dalam merawat kesehatan kulit bayi ini. Hanya waktunya saja yang harus kita buat menjadi diatur, yaitu saat waktunya mandi, misalkan jangan terlalu dingin. Biasanya suhu ruangan kita atur di atas 25 derajat Celcius. Suhu airnya juga jangan terlalu dingin atau juga terlalu panas, karena itu juga tidak sehat untuk kulit bayi. Suhu yang baik untuk mandi adalah berkisar 37 derajat Celcius, di mana caranya untuk mengetahui air tersebut adalah aman untuk bayi adalah kita tes dengan siku. Jadi ditaruh tuh siku kita di air. Kalau kita rasanya oh ini sudah cukup, ya sudah. Jangan memakai telapak tangan, karena telapak tangan tentu akan berbeda dengan kulit bayi yang sesungguhnya. Memilih sabun untuk mandi harus diperhatikan keasaman dari sabun tersebut. Biasanya sabun yang dianjurkan adalah dengan pH 5,5. Tentunya dengan parfum ataupun pewarna seminimal mungkin. Dan kalau sabun yang bagus tentunya pasti di dalam kemasannya akan menampilkan pH berapa, kandungannya apa.
itu orang tua bisa baca lebih detail, lebih jeli untuk memilihnya. Untuk sabun antiseptik tidak dianjurkan. Untuk sabun yang mengandung deodoran, deterjen tidak dianjurkan, karena justru akan membuat kulit bayi lebih mudah iritasi, sehingga orang tua harus tahu dan paham yang mana tidak boleh dan mana yang memang aman untuk kulit bayi. Untuk sabun-sabun yang kadang mungkin ada ya yang mengandung surfaktan, nah itu dipilih yang tidak membuat iritasi pada kulit dan juga mata. Penggunaan bedak untuk bayi memang kita upayakan dari bahan yang mengandung mineral, yaitu talkum, karena dia ringan dan lembut. Itu pun cara pemakaiannya harus benar, yaitu pertama diambil dulu, ditaruh di telapak tangan, kemudian digosok, lalu baru ditaburkan secara merata di tempat yang tentunya seperti lipatan-lipatan yang dimana memang harus bersih dulu. Jadi jangan sudah berkeringat lalu ditaburin bedak, itu salah ya. Sayangnya penggunaan bedak ini harus mendapat perhatian, bahwasanya apabila orang tua tidak mampu misalkan melihat, memantau kalau kulitnya sudah mulai bedaknya tercampur dengan keringat, maka harus sudah dibersihkan, karena kalau tidak itu akan mengundang infeksi. Kemudian tidak disarankan menaburkan bedak pada kelamin, pada selaput lendir, ataupun kulit yang sedang rusak atau terluka. Jadi itu juga akan mengundang infeksi. Demikian juga untuk pemakaian bedak di wajah, karena demikian mudahnya untuk dihirup oleh bayi dan akan masuk ke paru-paru dan akan membahayakan. Untuk di wajah memang bedak tidak disarankan. Jadi bedak itu sebenarnya nggak banyak butuhnya loh ya. Saya masih banyak juga menemukan orang tua memakaikan minyak telon, minyak kayu putih pada bayinya dengan alasan agar bayinya tidak kembung, kemudian menjadi hangat. Sebenarnya memang minyak telon dan minyak kayu putih itu tujuannya memang menghangatkan, yaitu dengan membuat pembuluh darah di tempat kita mengoleskan itu menjadi terbuka. Akan tetapi minyak kayu putih dan minyak telon tersebut juga mengandung bahan iritatif untuk kulit bayi. Jadi pada kulit bayi yang sangat-sangat peka, dia apalagi kering misalnya, kulit bayi tersebut akan mudah sekali mengalami iritasi. Oleh karena itu mohon dipertimbangkan untuk pemakaian minyak kayu putih dan minyak telon itu. Biasanya bahkan disarankan kalau hanya untuk ingin menghangatkan ya dioleskannya di telapak kaki misalkan begitu. Penggunaan parfum, pewangi atau kolon yang sebenarnya ditujukan untuk lingkungan, maksudnya kan orang tua tuh suka biasanya ada bau bayi di dalam kamar, jadi enak baunya. Akan tetapi bayinya sendiri sebenarnya nggak butuh, karena bayi kulitnya mudah sekali untuk menyerap zat-zat yang dikandung oleh bahan-bahan parfum ataupun pewangi itu, yaitu biasanya mengandung zat-zat kimia. Dan hal ini kita tidak harapkan akan diserap oleh kulit bayi, karena justru akan membuat kulit bayi mudah mengalami iritasi. Akan berbeda halnya dengan pelembab. Untuk pelembab, memang bayi membutuhkan pelembab agar menjaga kulitnya yang tadinya kering agar menjadi tidak kering, ataukah yang tadinya memang sudah lembab bisa terjaga kelembabannya, dan juga untuk memperbaiki barrier kulit yang sudah rusak.
Untuk bayi disarankan pemakaian pelembab minimal 2 kali sehari. Jadi setelah dia mandi, kemudian kita sedikit bersihkan, langsung kita usapkan pelembab tersebut. Dan pada kasus di mana cuaca dingin ataukah terlalu panas, itu juga untuk pelembab bisa bahkan lebih dari 2 kali dalam sehari pemakaiannya. Terutama untuk bayi-bayi yang mudah iritasi atau eksim, itu pengaplikasian daripada pelembab bisa lebih dari 2 kali dalam sehari. Lalu bagaimana dengan penggunaan baby oil? Masih banyak kan orang tua yang memberikan baby oil di seluruh tubuh bayinya? Sebenarnya baby oil sendiri gunanya adalah untuk membantu membersihkan kulit bayi yang susah untuk dibersihkan. Contohnya di lipatan-lipatan, kemudian misalnya di kulit di belakang telinga ada kotoran, ada daki. Nah, itu kan susah dibersihkan. Maka kita bisa taburkan baby oil tersebut sedikit, lalu diurut, kemudian dibersihkan dengan kain ataukah kapas. Jadi tidak diberikan di seluruh tubuh, karena kalau diberikan di seluruh tubuh dia akan menutupi pori-pori dan juga akan menutupi kelenjar keringat, sehingga akan mudah terjadi biang keringat atau biasanya disebut kelenjar buntet yang kayak begitu. Jadi ingat, ada produk yang kita harus tahu dia tujuannya untuk apa dan digunakannya di mana, agar tidak salah penggunaan sehingga aman untuk kulit bayi. Demikian sedikit ulasan saya tentang produk-produk yang sekiranya bisa membantu orang tua untuk menimbang-nimbang yang mana memang produknya harus disiapkan, yang mana produknya memang tidak harus rutin digunakan, dan mana yang memang tidak boleh digunakan untuk menjaga kesehatan kulit bayi mereka. Saya Dr. Windy mengucapkan terima kasih karena telah ikut merawat bayi-bayi kecil kita yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Terima kasih.